Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir zaman adalah masa di mana kezaliman dan berbagai kemungkaran merajalela, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tertindas, sehingga demi mempertahankan hidupnya, seseorang akan mudah sekali melakukan perampokan hingga pembunuhan. Namun lagi-lagi, hal itu sudah dijelaskan secara gamblang pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya menjelang terjadinya kiamat akan ada hari-hari di mana kebodohan menjadi jadi, ilmu syariat diangkat dan terjadi banyak harj. Harj adalah pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Lalu apakah persiapan yang harus segera kita lakukan sekarang? Berikut ini adalah 10 persiapan untuk menghadapi akhir zaman. Ilmu dan iman. Ilmu yang harus Anda pelajari tentunya tentang seluk-beluk fitnah akhir zaman. Bisa dibayangkan bagaimana kita bisa menghadapi dengan tegar berbagai ujian dan cobaan akhir zaman. Jika kita tidak memiliki ilmunya, jangan sampai kita terombang-ambing oleh keadaan yang makin tak menentu di akhir zaman. Berikut ini ilmu yang harus kita pelajari untuk menyambut akhir zaman, yakni ilmu akidah dan tauhid yang benar sesuai dengan generasi salafus sholih atau generasi orang-orang terdahulu, yaitu Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hanya dengan iman dan tauhid yang lurus itulah kita akan terselamatkan dari fitnah Dajjal. Ketika iman dan tauhid kita masih bengkok, maka kita tidak akan selamat dari fitnah akhir zaman. Pahami karakteristik musuh-musuh Islam dan pastikan kita tidak termasuk di antara mereka. Selanjutnya, wajib memahami karakteristik fiqhatun najiyah dan pastikan kita termasuk dalam kriterianya. Persiapan materi. Materi memang tidak terlalu penting, namun tidak ada salahnya jika kita mulai mempersiapkannya, karena dengan materi kita bisa meningkatkan amal. Bicara tentang materi, ternyata pada fase keempat nanti, kita akan melalui zaman tanpa teknologi, sehingga hidup akan semakin sulit, karena gelap tanpa listrik, dan krisis makanan yang diakibatkan dukhan. Menanam pohon kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menanam pohon kurma dan menyimpan stok buah kurma yang masih ada tangkainya sebanyak-banyaknya di rumah-rumah kita. Kenapa harus kurma? Karena pohon kurma merupakan tanaman yang akan bertahan hidup meski terjadi dukhan. Sementara itu, hampir semua tanaman akan mati. Sekiranya hari kiamat hendak terjadi, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit kurma, maka apabila dia mampu menanamnya sebelum terjadinya kiamat, maka hendaklah dia menanamnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Membuat sumur-sumur manual di rumah. Matinya teknologi membuat pompa air dan segala peralatan berbau teknologi tidak bisa berfungsi. Untuk itu disarankan membuat sumur-sumur manual agar kita tidak mengalami kesulitan air. Menyiapkan dinar dan dirham. Runtuhnya sistem perbankan akan membuat uang kertas tidak akan berfungsi lagi, dan kita akan kembali menggunakan dinar dan dirham. Oleh karena itu, tidak ada salahnya mulai mengemaskan uang kertas kita. Akan datang suatu zaman kepada manusia, barang siapa yang tidak mempunyai uang kuning atau dinar dan uang putih atau dirham, maka tidak akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan. Hadis riwayat At-Tabrani. Akan datang kepada manusia suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham. Hadis riwayat Ahmad. Menyiapkan alat-alat rumah tangga manual. Seperti yang sudah dijelaskan, matinya teknologi membuat kita hidup sebagaimana orang dahulu. Maka itu siapkanlah alat-alat rumah tangga manual, seperti kompor manual, korek api, lilin, lampu tempel, dan minyak tanah. Menyiapkan alat-alat survival manual. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kelak. Yang jelas kita harus mempersiapkan alat-alat survival manual, seperti berbagai macam tali dan tenda. Masker dan kacamata renang. Bencana dukhan merupakan bencana dengan asap hitam yang tebal dan pekat. Oleh karena itu, pastikan kita mempersiapkan alat-alat untuk melindungi tubuh dari paparan zat-zat berbahaya. Senjata manual dan baju anti senjata tajam. Banyaknya kejahatan di masa itu, sehingga kita wajib menyediakan senjata manual dan juga baju anti senjata tajam untuk melindungi diri. Alat tibun nabawi. Pengobatan manual juga dibutuhkan karena tidak ada lagi rumah sakit yang beroperasi, sehingga kita wajib menguasai pengobatan tibun nabawi seperti bekam dan semacamnya. Ketika sudah mendapatkan info resmi bahwa tidak lama lagi akan ada meteor yang menabrak bumi,
dan sudah ada gonjang-ganjing di Arab Saudi, maka segera siapkanlah beberapa hal ini. Yang pertama, hijrah ke pedesaan, karena orang yang paling menderita ketika terjadi duhan adalah orang perkotaan. Yang kedua, membentuk komunitas, misalnya menyiapkan satu lahan di mana berkumpul orang-orang beriman yang saling melindungi satu sama lain. Karena banyak yang kejahatan, bahkan disebutkan tetangga akan tega mendatangi tetangga lain untuk saling membunuh demi makanan. Jika Anda memiliki tetangga orang beriman, maka hal ini bisa diminimalisir. Yang ketiga, segera jual aset-aset berbasis teknologi dan beralih dengan membeli dinar dan dirham atau emas. Semoga dengan memahami hal-hal penting yang harus dipersiapkan untuk menghadapi akhir zaman tersebut, kita lebih semangat lagi dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala.